Iden, kembali lagi di Idealog atau Identitas Berdialog. Bersama saya Vita Tria. Hari ini kita sedang bersama Pak Ridwan Said atau yang akrab disapa Pak Rido, yang merupakan Kepala Satuan Pengamanan Unhas. Nah, mungkin boleh disapa kepada Sobat Iden yang sedang menyaksikan, Pak. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam buat untuk pemirsa PK Iden. Jadi perkenalkan, saya Pak Ridwan Said, biasa disapa sebagai Pak Rido. Kita mencari tahu kalau Bapak ini sudah menjadi Satpam sudah sejak lama. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Bapak memulai pekerjaan sebagai Satpam di Unhas, Pak? Oh iya, jadi saya sudah bekerja di Universitas Hasanuddin ini sudah kurang lebih 18 tahun. Tahun 2005 saya memulai karir itu sebagai Satuan Pengamanan di Universitas Hasanuddin. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak memaknai profesi sebagai seorang Satpam ini, Pak? Kalau untuk profesi Satpam itu adalah profesi yang sangat mulia. Di samping profesi ini menjaga keamanan, juga profesi ini dapat menghidupi beberapa Satpam, terutama keluarganya yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu itu juga Satpam sangat dibutuhkan di setiap instansi pemerintah, termasuk perusahaan, dibutuhkannya seorang Satpam. Berarti profesi Satpam ini mempunyai tanggung jawab yang besar nih, Pak? Iya benar. Jadi profesi Satpam itu memang kita diapkan sebagai petugas yang penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu. Kan Bapak ini sudah menjalani profesi Satpam sudah sejak lama. Nah, kalau boleh tahu Bapak memulai profesi sebagai Satpam ini sejak umur berapa dan bagaimana sih cerita awalnya hingga Bapak menjadi seorang yang berprofesi sebagai Satuan Pengamanan? Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi Satpam itu sebenarnya bukan cita-cita sih sebagai menjadi seorang Satpam. Namun pada saat saya cerita sedikit, pertama kali saya menjadi Satpam itu saya berencana memang kuliah di Universitas Hasanuddin. Saya mendaftar, tidak lulus karena ada pembuka pendaftaran Satuan Pengamanan. Akhirnya saya mendaftar dan alhamdulillah saya diterima menjadi Satuan Pengamanan di Universitas Hasanuddin. Berarti menjalani profesi Satpam ini sejak mungkin usia tamat sekolah ya, Pak? Ya, jadi pada saat saya mendaftar itu pas saya tamat SMA saat itu. Nah ya, Pak. Lalu kan profesi Satpam ini mempunyai tanggung jawab yang besar, apalagi mengamankan lingkungan kampus. Nah, kalau boleh tahu Pak, kasus apa saja yang pernah Bapak tangani dan bagaimana Bapak menangani kasus tersebut? Ya, jadi untuk beberapa kasus yang saya pernah alami dan saya tangani dalam kampus ini adalah kasus pencurian, perkelahian, tawuran. Yang paling banyak yang saya tangani adalah pencurian. Jadi saya dulu itu adalah komandan pengamanan tertutup. Istilahnya pakaian petugas Satpam yang tidak berpakaian dinas pada saat itu. Saya banyak menangkap kasus-kasus pencurian, terutama dalam pencurian motor, pencurian handphone, yang banyak kejadian biasa di lapangan olahraga PKM. Banyak yang diambil handphonenya, dibawa kendaraan mereka yang disimpan di dalam sadel. Jadi untuk penanganan itu saya banyak melakukan penangkapan, tertangkap tangan, terutama curanmor pada saat di parkiran Baruga di Petarani. Saya itu menangkap pelaku pencurian motor dengan mengejar dengan berlari. Saya kejar, akhirnya alhamdulillah pelaku itu saya dapat, dan pelaku itu sudah melakukan beberapa kali kejadian pencurian dalam kampus. Ya, dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi Pak di lingkungan kampus, mungkin ada kasus-kasus yang paling Bapak ingat atau paling berkesan di ingatan Bapak? Ya, jadi untuk kasus yang paling berkesan bagi saya itu adalah kasus penangkapan pencurian yang terjadi di gedung pusat bahasa
Kejadiannya itu ada pencurian di dalam sana, itu sampai 2 kali kejadian. Akhirnya ketiga kali itu saya bermalam di dalam ruangan itu, dan ketika pelaku ini mau melakukan aksi yang ketiga kalinya, dengan kerjasama tim dan koordinasi yang bagus, alhamdulillah pelaku itu saya dapat, dan saya serahkan pelakunya ke polisian, dan akhirnya kasus itu sepenuhnya kita serahkan ke kepolisian. Begitu Pak. Nah, mungkin Sobat Iden yang ada di rumah ini penasaran Pak, gimana sih suka dan duka Bapak selama menjadi seorang satpam? Ya, jadi kalau untuk suka dan dukanya seorang satpam itu mungkin lebih banyak dukanya dibanding senangnya. Tapi kalau untuk suka dukanya kita diuji sebenarnya kesabaran, karena dalam proses penanganan beberapa kejadian yang terjadi dalam kampus ini, kita hadapkan terhadap berbagai masyarakat, apalagi kita menangani masyarakat umum yang banyak dalam kampus ini. Kita banyak pelanggar-pelanggar, terutama parkir liar, kita menegur, terus penanganan kasus demonstrasi. Biasanya kadang menutup akses pintu dan menguji kesabaran kita. Jadi untuk menjadi seorang satpam itu perlu memang mental yang kuat, bukan cuma fisik. Jadi perlu mental kuat untuk menghadapi itu. Menjadi seorang satpam itu bukan profesi yang mudah ya Pak. Mungkin kemarin itu ada kasus terkait salah satu anggota Bapak mungkin yang terkenal di kalangan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi, yang sehingga menjadi pandangan negatif terhadap satpam ini Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Ya, jadi untuk terkait persoalan kemarin yang viral itu, sempat juga saya menerima kiriman video. Jadi sebelumnya saya minta maaf kepada seluruh sahabat PK Identitas terhadap kejadian salah satu oknum satpam yang kemarin dalam penanganan kasus demonstrasi itu. Jadi sebelumnya itu saya dalam proses pendidikan, saya ada pelatihan, namun untuk pengawasan terhadap seluruh anggota ini, saya tetap menyampaikan bahwa jangan melakukan gerakan tambahan yang bisa mengakibatkan suatu persoalan. Kita hadapi demonstrasi ini anak-anak itu dengan secara humanis. Jadi untuk pelanggarannya itu kami sudah melakukan pemanggilan terhadap oknum satpam yang melakukan pelanggaran secara kode etik satpam. Di satpam itu ada kode etik satpam juga. Kita berikan surat teguran dan peringatan. Dan upaya kami ke depan untuk penanganan demonstrasi ini, setiap penanganan itu kita melakukan apel untuk penyampaian dan melakukan pengawalan terhadap massa aksi pada saat melakukan demonstrasi. Dalam hal ini kita menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Kita bekerja sesuai dengan SOP yang seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang mungkin Bapak harapkan agar tidak ada lagi terjadi pandangan negatif terhadap mungkin satpam? Ya, saya berharap ke depan semua teman-teman satuan pengawalan, khususnya di Universitas Hasanuddin, dalam mengambil suatu tindakan itu harusnya melalui koordinasi. Itu yang kita perlukan. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan sekarang ini adalah menyampaikan kata anggota, penyampaian kepada komandan-komandan regu untuk menyampaikan terhadap dalam pelaksanaan tugas itu harus melakukan koordinasi sebelum bertindak. Jadi seperti itu. Berarti harus selalu melakukan koordinasi terus. Iya, benar. Nah, mungkin jadi satpam ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah, mungkin Bapak ada kesibukan lain, kesibukan lain selain bekerja sebagai satpam Pak. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya Pak. Gitu. Ya, jadi selain saya sebagai seorang satpam, saya aktif di suatu komunitas. Ada beberapa komunitas, termasuk di komunitas KBSRI, Keluarga Besar Satpam Republik Indonesia. Kebetulan untuk saya sendiri sebagai ketua
Satpam Keluarga Besar Satpam Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Jadi semua yang teman-teman yang berada di Satpam ini, teman-teman yang ada di Makassar terkhususnya ini itu tergabung dalam suatu komunitas yang namanya KBSRI. Jadi selain itu juga saya aktif di organisasi ini, Oraski, itu organisasi angkutan sewa khusus, di mana di dalamnya itu terdapat komunitas-komunitas driver online, baik dari Grab, Gokar, apa itu semuanya berada di komunitas namanya itu. Jadi kebanyakan saya juga selain di sini saya berkomunitas gitu. Selain juga itu juga ada namanya komunitas saya SNCID juga sama, kita di bawahnya juga komunitas driver online semua. Jadi untuk di Kota Makassar ini hampir semua driver online itu jadi saya kenal. Jadi untuk penanganan ada hubungannya juga dengan di sini karena pekerjaan saya di sini ini biasanya kan banyak pelanggar-pelanggar yang biasa parkir di pinggir jalan itu, terutama sepanjang jalan poros itu. Jadi melalui dengan adanya komunitas ini saya bisa komunikasikan ke ketua-ketuanya, artinya membantu saya untuk menegur dia punya anggota. Jadi di bawah naungan itu. Jadi kesibukan saya cuma itu selain di kantor, tapi kebanyakan di kantor karena untuk pekerjaan satpam itu sebenarnya tidak santai karena kan kita pulang kerja ada kejadian masuk lagi, apalagi saya sebagai kepala satpam merupakan tanggung jawab besar untuk saya yang dipercayakan oleh pimpinan untuk menjaga aset-aset milik Unhas. Berarti Bapak ini terbilang aktif di dalam berkegiatan. Iya, kalau untuk itu aktif. Oke. Mungkin dari Bapak sendiri ada harapan yang ingin kita capai ke depannya, Pak? Apa yang Bapak harapkan ke depan? Sebenarnya ada sih untuk terkait profesi saya. Saya berkeinginan ke depan itu memiliki suatu perusahaan penyedia jasa pengamanan, itu BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Ini harapan saya ke depan, mudah-mudahan ada rezeki untuk membangun badan usaha pengamanan itu supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan di ke depan. Ini cita-cita yang mulia sekali, Pak. Iya. Nah, dari Bapak sendiri ada motivator terbesar atau role model yang menjadi motivator Bapak dalam mencapai impian itu, Pak? Iya. Jadi motivator saya itu adalah orang tua saya, bapak saya, karena saya terlahir dari anak seorang satpam. Jadi bapak mengabdikan satpam itu juga di Universitas Hasanuddin sampai pensiun selama 30 tahun lah menjadi satpam, dan juga pernah menjadi kepala satpam di sini. Jadi itu menjadi motivator saya sebagai contoh untuk menjadi lebih baik ke depannya, karena orang tua ini merupakan penyemangat saya, selalu memberikan arahan terutama dalam hal-hal kebaikan. Nah, mungkin Bapak mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin ada pesan-pesan atau ucapan yang ingin disampaikan kepada sobat identitas yang sedang menyaksikan saat ini, Pak? Iya, siap. Jadi saya menyampaikan untuk kepada sahabat identitas bahwa untuk menjadi seorang satpam itu tidak pernah mudah. Kadang kami profesi satuan pengamanan itu dipandang rendah, namun perlu saya sampaikan di sini melalui acara ini. Iya, jadi bahwa seorang satpam itu menjadi seorang satpam itu ada beberapa tahap penerimaan. Jadi untuk menjadi seorang satpam itu tidaklah mudah karena ada dasar-dasar pelatihan. Jadi kita dilatih oleh kepolisian, Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama, ada 3 tahap itu. Jadi inilah yang menjadi dasar kami ini untuk menjadi seorang satpam. Dan kita baru dikatakan satpam ketika sudah memiliki kartu tanda anggota dan ijazah satpam. Jadi untuk teman-teman sahabat, jadi janganlah pernah memandang rendah suatu profesi seorang, baik-baiknya kita saling menghargai.
Jadi begitu ya sobat identitas, jangan pandang rendah profesi-profesi yang ada. Nah, apalagi satpam ini mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pengamanan yang ada di lingkup Unhas. Nah, jadi sobat identitas, bincang-bincang kita bersama Pak Rido hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rido ini dapat menginspirasi kita semua. Jadi kita akhiri wawancara ini nih Pak. Siap, Mungkin siap. sampaikan selamat tinggal kepada Selamat sobat tinggal. identitas.